Bu Santi. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabarnya Bu Santi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya Bu, sehat. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya. Minta waktunya sedikit Iya, ya. Jadi sebelum melakukan kegiatan supervisi akademik, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, yaitu ngobrolnya tentang percakapan praobservasi. Jadi tujuan dari percakapan praobservasi ini Bu, nanti biar ketika di supervisi Ibu lebih tenang, rileks. Iya, Bu. Oke. Kemudian juga jadi Ibu nggak menjadi beban pada saat ketika pembelajaran itu nanti. Iya Bu. Kemudian, jadi tujuan supervisi akademik nanti Ibu untuk meningkatkan kompetensi guru dalam setiap pembelajaran di sekolah. Iya Bu. Oke Bu, kira-kira kapan sempatnya Ibu nanti ya untuk kegiatan supervisi pembelajaran ini ya Bu? Nah, saya nanti Bu ada les di hari Sabtu, tepatnya di kelas 10. Hari Sabtu ya Bu Iya. ya. Oke, jadi kegiatan supervisi nanti kita hari Sabtu ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu mengajar pembelajaran apa ini ya Bu ya? Ini saya nanti kan mengajar di kelas 10 ya Bu. Kebetulan materinya mengenai aljabar Bu. Oh, matematika ya Bu Iya, ya. Bu. Mengenai aljabar. Mengenai aljabar apa aja tuh nanti Bu? Yang pertama yang perlu dibahas di aljabar ini kan Bu, yang pertama mengenai simbol-simbol Bu. Atau notasi-notasi yang akan digunakan pada aljabar. Oke. Ya, kemudian langsung masuk ke penjumlahan dan pengurangannya serta materi yang lainnya yang berhubungan dengan aljabar. Oke, jadi untuk pembelajaran ini mengenai fungsi-fungsi aljabar ya Bu ya. Oke, untuk pembelajaran ini kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Yang saya siapkan itu yang pastinya Bu RPP ya Bu. Kemudian media pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan nantinya Bu. Ya bisa aja dengan mungkin benda-benda yang ditemukan di alam sekitar, kemudian video yang bisa dilihat dari YouTube Bu. Oke, jadi ada medianya, RPP juga ya Bu ya. Oke, kemudian dalam pembelajaran biasanya ada nggak kendala ya Bu? Banyak Bu kendalanya. Banyak ya. Yang pertama itu Bu kendalanya mungkin media yang kurang Bu. Kurang media. Inilah yang menyebabkan siswa-siswi kurang bersemangat dalam belajar Bu. Kurang tertarik, kemudian mudah bosan, sehingga mereka kurang bisa memahami pelajaran yang disampaikan. Oh gitu ya Bu ya. Jadi dari materi ini Bu, apa tujuan yang ingin Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini? Yang pertama tujuan saya itu Bu, saya ingin menumbuhkan minat belajar siswa-siswi Bu, supaya mereka lebih aktif lagi. Lebih aktif dalam pembelajaran, yaitu belajar secara individual maupun secara berkelompok. Iya. Kemudian mereka juga aktif dalam menyelesaikan soal-soal yang nantinya pasti mereka. Oke. Jadi supaya mereka bagaimana aktif ya, diskusi kelompok, sendiri maupun dalam kelompok. Kira-kira ya Bu, bagian mana saja nanti yang perlu saya amati dalam kegiatan supervisi? Iya nanti Bu, kalau bisa yang Ibu amati nanti dari sini Bu, bisa dilihat nanti bagaimana keaktifan siswa Bu. Waktu saya nanti, karena kan siswa itu nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi pada saat mereka diskusi, siswa mana yang aktif, yang tidak aktif, kemudian bagaimana cara mereka nanti mempresentasikan tugas yang saya berikan dalam kelompok Bu. Nah, kemudian mana murid yang aktif dalam pembelajaran tersebut. Oke, itu nanti yang saya amati ya Bu ya. Oke. Berarti pada saat diskusi ya Bu, aktifan mempresentasikan hasil bagian pada saat mereka melakukan diskusi kelompok, kemudian juga pada saat mereka mempresentasikan di situ ya Bu ya. Berarti pada saat diskusi pengembangan apa yang ingin Ibu sampaikan dalam pembelajaran fungsi aljabar ini Bu? Yang pertama Bu yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran ini Bu, bagaimana siswa-siswi itu yang pertama sekali itu mengenal simbol-simbol ya Bu, atau notasi-notasi yang digunakan dalam pembelajaran aljabar yang pastinya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembangkan kualitas belajar peserta didik Bu, supaya minat belajar mereka lebih meningkat lagi dari yang sebelum-sebelumnya Bu. Nah kemudian mereka bisa menghitung, kalau pelajaran ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka bisa menghitung untung dan rugi dalam yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi kira-kira Bu, strategi apa yang Bu Santi gunakan nanti dalam pembelajaran ini?
rencana saya Bu, saya akan membagi siswa ini ke dalam beberapa kelompok Bu. Nah kemudian saya akan menampilkan ya kan media atau alat pembelajaran yang sesuai dengan materi aljabar ini. Oke. Jadi lengkap ya Bu ya. Jadi Bu, kira-kira apa harapan Ibu dalam praobservasi ini? Iya, saya berharap Bu, setelah pembelajaran ini dilaksanakan, saya berharap nanti siswa-siswi akan lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya belajar dalam matematika aja, tapi juga dengan pembelajaran yang lain. Kemudian mereka bisa saling bekerja sama lah antara satu dengan yang lain. Kemudian lebih kompak lagi dalam pembelajaran Bu, bukan hanya dalam pelajaran matematika, bisa aja dengan pelajaran yang lain. Oke. Alhamdulillah. Jadi harapannya Ibu Santi ini supaya nanti dalam pembelajaran anak-anak lebih aktif, kreatif dan kompak ya Bu ya, dalam setiap pembelajaran ya Bu, bukan hanya pembelajaran matematika saja ya. Itu harapan saya. Alhamdulillah, sekian dulu ya Bu percakapan praobservasi kali ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan supervisi kita dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Iya Bu, alhamdulillah. Oke. Terima kasih Ibu Santi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini kita belajar nak seperti biasa. Nah, sebelum belajar seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin doa ini? Bisa ya nak ya. Tapi kita doa dulu sebelum belajar. Sebelum kita belajar nak, Ibu mau tahu dulu hari ini siapa yang absen ya? Ada yang absen hari ini yang tidak masuk? Semuanya hari ini datang ya? Absen dulu ya namanya ya. Putri. Rahma Sagita. Iya, berarti semuanya datang ya nak ya? Tidak ada yang absen hari ini. Tidak ada yang sakit, izin ataupun apa. Ya bagus ya. Nah, sudah ya? Sudah dalam keadaan sehat semua ya? Siap belajar kan? Hari ini materi kita itu mengenai aljabar. Tapi sebelum Ibu kita bahas materi mengenai aljabar, Ibu mau tanya dulu, kalian masih ingat atau tidak? Minggu lalu kita belajar apa nak? Bilangan bulat. Mengenai bilangan bulat. Ada yang masih ingat bilangan bulat itu terbagi menjadi berapa? Jadi berapa? Iya, terbagi menjadi dua. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan bilangan bulat itu terbagi menjadi dua? Itu terbagi menjadi apa aja? Siapa? Oh, Yesa dulu, Yesa. Iya. Bilangan bulat terbagi menjadi dua. Bilangan bulat apa aja Yesa? Iya, pada garis bilangan, bilangan itu terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan negatif. Apabila kalian sudah paham materi yang lalu, maka hari ini akan kita bahas materi kita mengenai aljabar ya nak ya. Hari ini seperti yang kita bilang tadi, bahwasanya hari ini kita akan membahas mengenai materi aljabar. Nah sedikit Ibu jelaskan materi mengenai aljabar. Jadi ini berhubungan dengan materi yang lalu, materi mengenai bilangan. Nah aljabar ini juga yang dipelajari adalah bilangan. Bedanya bilangan bulat dengan aljabar ini, kalau bilangan bulat tidak memakai simbol atau variabel, sedangkan pada aljabar ini nanti memakai simbol atau variabel. Nah, yang penting kamu ingat di sini bahwasanya variabel itu bukan hanya x dan y, melainkan dari a sampai dengan z. Itu dia ya. Nah, nanti kalau mau kita bahas ini mengenai penjumlahan dan pengurangannya. Ingat ya, untuk penjumlahan dan pengurangan pada aljabar yang perlu kamu ketahui di
Contohnya, beri contoh ya. 2x tambah 3y. Variabelnya yang satu memakai apa, nak? X, ya kan? Yang satu lagi memakai variabel y. Apakah bisa jumlahkan? Seperti yang bilang tadi, bisa jumlahkan? Tidak bisa ya. Tapi kalau 2x tambah 2x sama dengan 4x. Ibu contohkan. Buku kalian ini ibu anggap sebagai variabel x. Jadi satu buku ditambah satu buku hasilnya menjadi berapa, nak? 2 buku. Tapi kalau misalkan ini buku, ibu tambahkan dengan 0, misalkan jumlahkan, bagaimana cara membacanya? Bingung kan? Nah, pada aljabar ini yang bisa dijumlahkan adalah suku yang sejadi atau variabelnya ya. Dipahami ya? Kira-kira ada yang belum paham? Ada? Sudah paham ya? Nah, berikutnya pembelajaran akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti ibu bagi LKS-nya, kemudian kamu kerjakan secara berdiskusi dengan teman kelompokmu ya. Nah, coba dulu masing-masing bentuk kelompoknya, nak. Kan bentuk kelompoknya, nak. Oke, LKS-nya halaman 21. Nah, di situ kalian lihat ada soal-soal mengenai penjumlahan dan pengurangan aljabar ya. Lihat, nak, halamannya halaman 21 tadi ya. Nah, di sini kan sudah dibagi LKS-nya. Nanti ibu akan mengadakan penilaian. Penilaian itu adalah penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini ibu akan melihat siapa-siapa yang aktif dalam belajar ya. Jadi kalau misalkan ada kamu temui kesulitan, silahkan bertanya sama ibu ya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ada? Sebelum dibuka kesempatan kalian mengerjakan LKS-nya? Ada yang mau bertanya? Nah, sudah paham dengan penjelasan ibu tadi ya? Ya, jadi seterusnya atau selanjutnya ibu beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di LKS kali ini. Ayo silakan, nak. Jangan itu waktunya dari sekarang ya. Nah, aku rasa waktunya sudah selesai ya. Sudah 20 menit. Kira-kira ada yang mau menampilkan hasil kerjanya? Ada? Atau aku beri dulu kesempatan kepada kelompok 1 untuk maju? Ya, bisa kan, nak? Sudah siap kan? Iya, boleh. Aku beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Dan ini tadi hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan dong sama kawan Sylvia ini ya. Dengan sini hasil dari kelompok 1 sudah memuaskan ya, karena hasilnya benar jawaban mereka. Nah, sekarang giliran kelompok berapa lagi, nak, yang mau maju mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok siapa? Kelompok 2. Siapa yang akan mewakilinya, nak? Sama? Ya, silakan, nak. Sama. Oke, kami di sini menggunakan cangkir sebagai variabel x dan piring sebagai variabel y agar mudah dihitung. Karena kalau misalnya berbeda variabel itu hasilnya tidak akan bisa dihitung. Contohnya seperti piring ditambahkan dengan cangkir, hasilnya tidak akan sama. Oke, stop. Iya, terima kasih ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kawan kalian ini, silakan. Iya. Jadi bagus ya. Tadi kelompok sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi sudah sangat puas dengan hasil yang kalian dapat tadi. Jadi untuk hari ini ya materinya kita anggap selesai. Jadi ibu ini membuat kesimpulan mengenai materi kita, yaitu aljabar. Jadi aljabar ini adalah materi yang menggunakan simbol. Jadi yang perlu kamu ingat di sini, nak, seperti yang ibu bilang tadi dari awal, bahwasanya aljabar ini adalah materi yang menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol itu bukan hanya X dan Y, melainkan dari A sampai dengan Z. Dan kemudian untuk
materi penjumlahan dan pengurangan yang perlu kamu ingat di sini bahwasanya suku yang sejenis lah yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Apabila berbeda variabelnya, maka sukunya tidak bisa dijumlah atau dikurangkan. Nah, Ibu mengingatkan untuk pelajaran minggu besok yang akan kita pelajari adalah materi mengenai persamaan linear satu variabel. Jadi Ibu harap kalian pelajari dulu di rumah ya. Nah, jadi sebelum kita tutup pelajaran kita, jadi Ibu minta dikumpulkan dulu LKS yang tadi Ibu bagikan. Ayo, kumpulkan LKS. Kalau Ibu tutup pelajaran hari ini, nah sebelum kita berdoa sebelum pulang, coba dulu semua kalian berdiri. Ya, berdiri anak. Jadi masih ingat yel kita kan? Bagaimana yel kita? Sudah siap ya? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu ya. Jadi tolong kepada kami Adi pimpin doanya. Siapa berulang pertanyaan mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Pangeran Mangunsong, dan selamat siang kepada Ibu Santi. Selamat siang, Bu. Oke, terima kasih kepada Bapak Pangeran Mangunsong yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengamati kegiatan percakapan pasca observasi. Oke, terima kasih Bu Santi meluangkan waktunya sebentar ya Bu ya. Bu Santi, kemarin kita sudah melakukan kegiatan supervisi. Bagaimana perasaannya setelah disupervisi ya Bu? Awalnya Bu terasa memang Bu grogi ya Bu. Tapi setelah waktu berjalan, waktu pembelajaran awalnya Bu si grogi Bu. Tapi karena kemarin kan waktu Ibu bilang relax aja kita, jadi semuanya pun berjalan dengan bagus dan saya pun merasa relax Bu dalam pembelajaran. Saya lihat Bu Santi udah keren nih ngajarnya Bu, keren lah. Cuma bagaimana menurut Ibu? Apakah antara RPP dengan realisasi itu sudah sesuai apa belum ya Bu? Kalau pelaksanaannya Bu sudah sesuai dengan RTP, tapi ada sedikit kendala Bu, karena kan waktu belajar itu nggak cukup dipakai untuk menyelesaikan pembahasan mengenai aljabar itu. Terlalu yang cepat kemarin. ya Bu ya. Waktunya yang kurang. Oke, menurut Ibu bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Proses pembelajarannya Bu sudah berjalan dengan cukup bagus ya. Saya lihat beberapa murid sudah mulai aktif dalam pembelajaran dan mulai bisa menjawab soal-soal yang saya berikan gitu Bu. Ya mereka sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi yang kemarin kan saya bagi menjadi beberapa kelompok ya kan Bu, dan kemudian mereka juga bisa sudah mempresentasikan hasil diskusi yang sudah mereka laksanakan Bu. Dengan baik ya Bu. Iya, Ya. Oh iya Bu. Kemarin kita kan sebelum supervisi kan kita ngobrol ya Bu di pra-observasi. Yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran aljabar kemarin itu yaitu menumbuhkan pemahaman kepada murid tentang penggunaan simbol-simbol ya Bu. Mengembangkan kualitas belajar agar mereka lebih aktif dan kreatif serta mengasah kemampuan dalam berhitung untuk kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Ibu lah, apakah pengembangan yang Ibu harapkan itu sudah tercapai gitu? Kalau menurut saya Bu sudah tercapai Bu, karena saya lihat siswa-siswi sudah lebih memahami Bu, lebih memahami dan bisa menggunakan simbol-simbol dalam materi aljabar Bu. Nah kemudian mereka sudah mulai aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu. Mungkin ada beberapa murid yang sedikit kesulitan karena mereka Bu yang namanya juga anak-anak Bu ada sedikit rasa malu untuk bertanya Bu, atau kurang menyukai, mungkin mereka pada dasarnya memang kurang menyukai pelajaran matematika Bu.
kurang menyukai ya Bu ya pembelajaran matematika. Oke, dari pembelajaran yang sudah Bu Santi lakukan, kira-kira apa sih Bu kesulitan murid-murid ketika melakukan pembelajaran matematika dalam fungsi aljabar ini Bu? Sejauh ini ya Bu, yang saya amati, eh, kesulitan yang paling saya hadapi itu Bu, saya sering kesulitan menghadapi anak-anak yang minatnya itu memang minatnya terlalu jauh dari Rendah gitu ya, Bu. minatnya rendah dari pembelajaran itu Bu. Kemudian mereka mungkin merasa jenuh Bu dengan pelajaran itu karena mungkin kurangnya media pembelajaran yang saya pakai dalam pembelajaran Bu. Kurangnya media, Iya, Bu. terus jenuh atau bosan Iya, dalam pembelajaran. Oke, dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kira-kira kesulitan murid itu apa ya Bu? Yang pertama Bu yang saya hadapi selama saya mengajar ini Bu, yang pertama saya lihat anak-anak ini Bu masih menganggap bahwasanya matematika itu adalah pelajaran yang sulit bagi mereka, serta menjadi momok Bu bagi mereka. Mereka menganggap bahwa matematika ini pelajaran yang sangat sulit sekali. Padahal kalau mereka mau sedikit lebih memahami pelajaran matematika ini, maka mereka akan tertarik pastinya. Karena kan matematika ini tidak seperti pelajaran yang lain. Mereka cuma butuh pemahaman, ya kan Bu, bukan harus ya. Biarpun ada media pembelajarannya dan mungkin ada video pembelajaran itu kurang cukup Bu bagi mereka, sehingga menyebabkan mereka merasa jenuh dan bosan. Jadi Bu tidak cukup hanya sekedar menampilkan media atau alat peraga, tetapi mungkin harus butuh komunikasi yang baik antara guru dengan muridnya, ngobrol-ngobrol secara individual gitu kan Bu, biar mereka jangan kaku dalam pembelajaran matematika Bu. Iya Bu, sebenarnya mereka tuh bisa hanya saja statement tersebut sudah duluan ya Bu. Jadi sehingga mereka belum belajar udah takut duluan, bosan atau duluan, ya, Bu. mereka menganggap bahwasanya mereka tidak mampu, padahal mereka mampu. Ya. Jadi gimana supaya menumbuhkan kepercayaan diri Iya. mereka ya Bu ya. Kemudian komunikasi juga ya Bu. Iya, komunikasi antara guru dengan murid Bu. Itu yang paling penting. Itu komunikasi aktif ya Bu ya. Oke, kira-kira yang menjadi kesulitan Ibu sendirilah ya dalam pembelajaran matematika ini. Yang pertama Bu yang saya rasakan mungkin RPP saya Bu. RPP saya mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki. Kemudian serta minimnya Bu alat peraga yang ada yang hubungan dengan materi yang akan saya sampaikan Bu. Oke, selanjutnya lagi. Kira-kira dari kesulitan yang Ibu hadapi, ada nggak alternatif ya Bu? Atau kira-kira solusi dari kesulitan-kesulitan tersebut? Iya Bu. Mungkin saya Bu harus lebih banyak lagi belajar Bu. Kemudian mengikuti seminar atau pelatihan agar lebih banyak ide dan inspirasi untuk saya sendiri. Kemudian mungkin dengan guru senior saya, istilahnya belajar dengan teman sebaya atau mungkin dengan yang senior saya dalam pembuatan RPP dan kemudian mendiskusikan bagaimana cara saya yang lebih baik tadi menyampaikan materi terhadap anak-anak. Gitu ya. Jadi ngobrol dengan guru-guru senior, kemudian teman sebaya sejawat, dengan rekan-rekan sejawat. Ngobrol gimana sih, alat apa sih yang mau kita gunakan gitu ya Bu. Iya. Oke. Jadi lebih aktif lagi dalam berdiskusi dengan rekan sejawat ya Bu. Jadi menurut Ibu Santi, Ibu harus lebih aktif dalam kegiatan seminar, pelatihan, biar ada muncul ide-ide kreatif gitu ya Bu. Kemudian diskusi dengan teman sejawat, kemudian juga bertanya dengan guru senior dalam pembuatan RPP ya Bu ya. Kira-kira ya Bu, apa yang akan Ibu lakukan dalam pertemuan berikutnya? Yang saya lakukan nanti Bu, yang pasti yang pertama akan mempersiapkan RPP Bu. Mempersiapkan RPP yang lebih baik lagi, kemudian akan mempersiapkan diri saya Bu. Agar saya bisa mungkin mengajar dengan lebih baik lagi, kemudian mempersiapkan alat peraga yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan nantinya. Oke, jadi menyiapkan alat peraga serta mempersiapkan RPP dan komunikasi yang baik antara saya mungkin pastinya dengan peserta didik saya. Seluruh murid
Oke, jadi berarti kedepannya Ibu Santi harus lebih banyak belajar lagi dalam kegiatan. Belajar tuh banyak ya Bu ya, bisa ngobrol dengan rekan, bisa mengikuti kegiatan pelatihan atau seminar dan sharing dengan guru-guru senior ya Bu ya. Berarti kedepannya Bu Santi harus lebih banyak belajar lagi untuk meningkatkan kompetensi ya Bu. Iya. Oke, setelah melakukan kegiatan observasi ini, saya bisa menambahkan kayaknya ada sedikit murid yang ada sebagiannya yang tidak fokus ya Bu, atau tidak mengerti atau tidak mampu mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Bagaimana menurut Ibu itu? Ya, menurut saya Bu, yang menyebabkan hal tersebut itu Bu karena masih kurangnya minat belajar siswa Bu. Minat belajar. Kemudian ada di dalam hati mereka itu sudah mungkin seperti yang dibilang tadi statementnya bahwasanya matematika itu Bu pelajaran membosankan dan sulit Bu dipelajari. Kemudian ada sedikit apa namanya Bu, dari murid itu perasaannya kalau dia nggak mampu mengerjakannya, Tidak percaya diri ya, kepercayaan dirinya. Kemudian malu mungkin bertanya kepada saya sebagai gurunya mana-mana yang mereka tidak pahami Bu. Oke, jadi sehingga mereka tidak Tidak maksimal maksimal dalam belajar. pembelajaran. Oke. Mereka masih menganggap bahwa pembelajaran matematika mengenai fungsi aljabar itu sulit, Iya. membosankan, sehingga mereka tidak maksimal dalam pembelajarannya, Iya, Bu. Oke. Menurut Ibu sendiri, bagaimana Ibu menghadapi murid-murid yang masih rendah minat belajarnya, kemudian yang kurang aktif dan malu dalam bertanya dalam kegiatan pembelajaran ini? Yang pastinya Bu, yang pertama sekali itu komunikasi Bu. Komunikasi antara murid dengan guru Bu, agar mereka tumbuh kepercayaan dirinya dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran dan tidak malu untuk mengatakan bahwasanya dia belum lagi paham tentang pelajaran yang saya sampaikan. Kemudian membuat media pembelajaran yang menarik agar mereka lebih tertarik lagi dengan pelajaran yang akan saya sampaikan nantinya. Iya, Bu. Oke. Dari kegiatan supervisi ini ya Bu ya, kira-kira apa yang Ibu dapat, pembelajaran apa yang Ibu dapat dari kegiatan supervisi ini? Iya, Bu. Jadi yang pastinya Bu, saya mendapatkan ilmu. Ya, mendapatkan tambahan ilmu untuk diri saya sendiri. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan selama ini kan Bu, saya rasakan memang kurang Bu. Jadi dengan adanya seperti ini, saya bisa merefleksikan Bu pembelajaran yang merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini Bu. Kemudian meningkatkan kompetensi diri saya sendiri yang pastinya Bu. Dan saya lebih bisa mengetahui bagaimana caranya meningkatkan kompetensi siswa dan menumbuhkan semangat belajar mereka di kelas pastinya Bu. Jadi lebih Iya Bu ya, lebih plong lagi hati saya. Ternyata yang selama ini saya lakukan mungkin kurang bagus Bu, kurang menumbuhkan semangat belajar mereka. Jadi dengan adanya seperti ini saya bisa mengetahui bagaimana yang perlu saya perbaiki dalam proses pembelajaran nanti. Jadi sebagai refleksi diri ya Bu ya. Oke, mana yang kurang dan mana yang perlu diperbaiki. Iya Bu. Oke. Alhamdulillah, jadi lebih tahu sekarang ya Bu ya, yang harus dilakukan ke depannya. Jadi lebih paham dan lebih mengerti apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditambahkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya ya Bu. Oke, dari kegiatan seperti ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Ya, saya Bu menyimpulkannya bahwasanya yang pertama sekali kita harus melakukan komunikasi yang aktif Bu. Yaitu melakukannya dengan cara mungkin tutor sebaya, serta meningkatkan kepercayaan diri Bu, agar mereka tidak malu dalam bertanya, kemudian dalam merefleksikan pembelajaran mereka gitu Bu, agar mereka mungkin lebih tertarik dalam pembelajaran itu. Yang pastinya yang perlu saya apakah di situ komunikasi lah Bu. Komunikasi ya Bu ya. Jadi mereka pun tidak bosan, kemudian mereka bisa mengapresiasi
mengapresiasikan diri mereka gitu, tanpa adanya rasa takut. Gitu. Jadi kita di sini tugas kita ya kan menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Jadi di sini kita harus lebih belajar lagi ya Bu ya. Oke. Dengan menyebutkan bahwa melakukan komunikasi yang aktif Bu dengan tutor sebaya serta meningkatkan kepercayaan diri mereka agar mereka tidak malu untuk bertanya. Kemudian saya berusaha membuat media pembelajaran yang lebih bagus lagi agar mereka lebih tertarik dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan sehingga mereka tidak bosan, tidak jenuh dengan pembelajaran itu. Kemudian berusaha membuat RPP yang lebih baik lagi dengan cara belajar dari guru senior serta melakukan diskusi dengan rekan sejawat dalam membuat alat peraga. Oke, jadi lengkap ya Bu ya. Di situ kita bagaimana berkomunikasi secara aktif dengan siswa, dengan guru sebaya, kemudian memperbaiki perangkat pembelajaran, dengan banyak belajar dan bertanya dengan guru senior. Kemudian juga menambahkan media-media lagi ya Bu, lebih menarik lagi. Oke, jadi biar siswa nggak bosan ya Bu. Itulah jadi dilema kita selama ini mengajar ya Bu. Oke, terima kasih Bu Santi atas waktunya bincang-bincang dalam kegiatan percakapan pasca observasi atau supervisi akademiknya. Semoga yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Berhasil sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Semoga supervisi ini bermanfaat untuk Ibu ke depannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Pangeran Mangonsong yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengamati kegiatan percakapan pasca supervisi akademik. Terima kasih Bapak Simangonsong. Selamat siang. Terima kasih Ibu Santi. Selamat siang ya Bu. Terima kasih Bu.